Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anggrek semua, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa bahagia, karena kebahagiaan itu sumber dari kesehatan kita. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman semua dipermudah dalam segala urusan, baik itu rezeki, usaha, untuk anak-anaknya yang sedang sekolah atau cucu-cucunya. Pokoknya doa terbaik dari saya, Rahma Flower ya. Untuk teman-teman setia mungkin masih ingat yang pernah menonton channel saya di video sebelumnya 1 bulan yang lalu ya teman-teman. Jadi saya tuh kan bolang anggrek bulan ini ya, beli dari saudara. Kita ambil di pohon mangga ya teman-teman. Nah, untuk mengingatnya coba kita flashback dulu. Ini teman-teman, 1 bulan yang lalu Rahma Flower itu ngebolang. Jadi ngebolang itu mencari tanaman di rumah-rumah orang lain gitu. Tapi ini masih di tempat saudaranya. Nah, itu banyak sekali di pohon mangga. Kata pemiliknya, hasil dari penaburan biji yang dihasilkan dari buah anggrek tersebut. Jadi ketika berbunga, anggrek amabilis itu ada yang menjadi buah ya, dan di dalam buahnya itu ada serbuk-serbuk yang bisa kita tabur. Nah, Rahma Flower tuh dapat banyak sekali. Kemudian dia bersihin, daunnya yang jelek-jelek dibuang, dan akarnya juga dipotong, akar yang patah-patah. Jadi disisain sedikit akar aja sebagian. Tapi anggrek bulan ini sangat mudah tumbuh teman-teman. Jadi dari sisa potongan akar itu dia akan tumbuh lagi akar yang baru. Nah, ini lagi dibersihin, dia bersihin semua dan kemudian ditanamnya di papan pakis. Di papan pakis itu dikasihnya sedikit sabut untuk menjaga kelembaban. Nah, seperti ini teman-teman, sangat mudah. Tentu teman-teman semua pasti bisa cara-caranya, karena ini sangat sederhana. Nah, untuk sabut itu kalau teman-teman tidak punya sabut bisa diganti dengan mos teman-teman. Jadi sama aja fungsinya untuk menjaga kelembaban. Nah, diikatnya pakai benang, kemudian dirapikannya supaya kelihatan lebih cantik. Udah beres teman-teman, udah selesai. Mudah kan? Dan ini teman-teman hasil semaian saya setelah usia 1 bulan ya. Akarnya udah sangat bagus, panjang-panjang, udah sehat, segar, udah tumbuh daun baru. Ini daun baru selama saya semai ya teman-teman. Ini daun baru, ini juga udah mau 2. Nah, jadi sangat mudah ya teman-teman menanam anggrek bulan itu. Kita cuman menempelnya seperti ini, akar jalan 1 bulan udah bagus akarnya. Dan ini untuk penempatan anggrek bulan, kalau teman-teman misalnya membeli anggrek bulan itu baik yang hibrid maupun yang spesies. Jadi anggrek bulan itu tidak tahan dengan cahaya matahari langsung ya teman-teman. Nah, seperti ini saya juga menanamnya kan di teras belakang rumah ya. Jadi saya ini hampir nempel di dinding. Dan ini juga ada dendro. Nah, dendro ini juga semaian baru yang belum punya, yang akarnya belum bagus, maka saya simpan di sini. Dan ini kena cahaya matahari juga pagi sampai siang, tapi terlindung oleh paranet. Jadi tidak 100% ya. Dan saya ini menggunakan paranet yang 50% karena cahaya mataharinya hanya yang pagi saja. Nah, tapi kalau misalnya cahaya mataharinya full ya seharian, maka teman-teman tuh harus menggunakan paranet yang 70% ya kalau untuk anggrek bulan, karena dia tidak akan tahan ya
tahan sih hidup, cuman daunnya nanti kurang bagus ya, dia akan kuning gitu. Tuh teman-teman, ini yang besarnya. Sama ini juga ya, hasil bolangan, akarnya udah sangat bagus sekali. Alhamdulillah semuanya berhasil ya teman-teman, tidak ada yang gagal dari penanaman anggrek bulan ini. Waktu itu saya menanam sekitar 30 pohon, jadi semua hidup ya, tidak ada yang mati, alhamdulillah. Jadi semua tumbuh teman-teman. Dan ini saya melakukan untuk penyiraman itu setiap hari, dan saya kasih pupuk juga ya. Dan seringkali ada yang bertanya pupuk apa sih yang digunakan. Nah, saya itu hanya menggunakan pupuk NPK teman-teman, NPK Mutiara Biru ya. Jadi sangat murah. 1 kilo itu tergantung daerah ya teman-teman, ada yang 17.000 sampai 20.000, atau teman-teman bisa beli di online atau di toko pertanian ya, ada banyak sekali. Nah itu untuk NPK itu saya akan mencairkannya ya dengan takaran 1 sendok teh untuk 4 liter air. Oh teman-teman, gemuk ya. Dan saya kasih pupuk ini biasanya seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang juga seminggu 2 kali. Jadi paling cepat tuh seminggu 2 kali, paling telat 2 minggu sekali. Jadi yang utama itu teman-teman bukan pupuk ya kalau ingin menyuburkan tanaman anggrek. Yang utama itu penempatan, penyiraman, dan media ya. Jadi kalau untuk media seperti ini kan ditempel ya, ditempel. Jadi kalau disiram pagi dia tuh disiram sore ya. Ini kan saya siram sore ya. Nah sore, jadi siang itu udah kering ya. Dari siang itu udah kering, dan kita ketemu sore lagi kita siram. Jadi dalam 24 jam disiram, karena ini sangat poros digantung, jadi perlu penyiraman setiap hari. Tapi kalau misalnya teman-teman menanamnya di pot, nah seperti ini, saya juga ada yang tanam di pot ya teman-teman. Ini kan di pot ya, tuh besar sekali jumbo. Ini habis berbunga, cuman ini daunnya saya buang waktu itu karena ada bintik-bintik kuning ya, seperti mau berjamur. Jadi daripada menular, saya buang aja. Nah ini di pot saya pakai media arang dan juga sedikit sabut. Nah kalau ini saya siramnya sehari, maksudnya 2 hari sekali ya teman-teman. Jadi tidak setiap hari kalau di pot, dengan media arang. Dan tentu kalau teman-teman menggunakan media yang lain ya, seperti moss gitu. Nah setahu saya kalau media moss itu penyiraman tuh 5 hari sekali ya teman-teman. Kadang ada yang seminggu sekali, tergantung penempatan juga. Dan untuk moss itu memang ya karena dia menyerap airnya, menyimpan airnya lama ya. Jadi nah untuk penyiraman pun tidak bisa kita ikutin orang lain berapa hari sekali sih menyiram anggreknya, kok subur-subur. Nah itu kita tidak bisa tiba-tiba ikutin ya, harus lihat dulu media apa sih yang kita gunakan. Nah kalau ini Doritis ya teman-teman, kalau Doritis sih sangat gampang tumbuh ya. Ini waktu itu saya tanam kecil sekali, ini juga pakai arang dan sabut. Jadi kalau Doritis itu sangat cepat sekali tumbuhnya dan cepat beranak ya. Beda dengan anggrek bulan ini nggak beranak ya teman-teman. Setahu saya kalau saya tanam itu, dia itu kalau mau berkembang biak itu harus dari buah ya, buah setelah tua kita taburin. Nah secara alami itu biasanya di pohon ya. Nah kalau Doritis itu dia beranak dan akan menjadi rumpun ya teman-teman. Nih ada contohnya. Ini saya tanam nih indukannya ya. Saya tanam nih 1 pohon ya. Waktu itu sangat jelek sekali, bahkan nggak ada daun ya. Daunnya itu yang waktu saya tanam tuh 2 ini, 1, 2.
Jadi saya buang karena daunnya jelek ya. Nah, itu beranak teman-teman. Anaknya bagus ya, sehat. Dan ini saya tanam sekitar 4 bulan ya. 4 bulan dia beranak 2. Jadi Coldorhizis itu mudah sekali. Nah, teman-teman, ini juga daun-daun baru ya. Oke, sahabat anggrek, mudah-mudahan bermanfaat untuk videonya, bisa menghibur teman-teman. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.